Balik lagi di channel gua Hamdan Syam. Di sini gua akan ngejawab pertanyaan yang muncul. Pertanyaannya itu adalah dari Rika Andriani. Kak, kalau ditanya kalau ada siswa yang berbeda pendapat dengan saya, apa yang akan saya lakukan? Oke, jadi nanti ketika kamu akan menjadi ketua OSIS, kemudian pertanyaan ini juga akan muncul saat seleksi, saat interview. Di sini gua akan ngebantu jawab, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, lanjut ya. Sikap kamu adalah ketika ada yang berbeda pendapat, maka kamu harus open-minded. Nah, open-minded berarti ketika ada pendapat yang berbeda dengan kamu sendiri, kamu harus sikapnya adalah mendengarkan dulu pendapatnya seperti apa yang mendasari pendapat mereka itu berbeda dengan kamu, kemudian kamu pertimbangkan sisi baik dan buruknya, kemudian barulah kamu bisa mengambil keputusan. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja kalau misalnya ada berbeda pendapat. Nah, misalnya kayak gini. Contohnya adalah ketika OSIS lagi berbeda pendapat nih untuk sebuah kebijakan, apakah harus memberikan sanksi kepada siswa yang nggak ikut kegiatan OSIS atau tidak. Ada yang beda pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kamu misalnya sebagai ketua OSIS harus mendengarkan dulu nih. Yang setuju pendapatnya argumennya apa, yang nggak setuju argumennya apa. Misalnya yang setuju mungkin yang mendasari argumen mereka adalah bahwa kalau misalnya denda itu akan menimbulkan efek jera. Yang nggak setuju, yang mendasari pendapat mereka seperti itu adalah karena ya ngapain pakai ngeluarin denda duit segala macam, itu nggak penting bagi siswa. Itu kan berbeda pendapat. Nah, kamu sebagai ketua OSIS ya menyikapi dari pertimbangkan dari segi baik dan buruknya, kemudian lihat dari sisi minoritas dan mayoritas. Kalau mayoritas kebanyakan setuju, itu bisa menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan kebijakan di OSIS kamu. Tapi lihat lagi nanti apakah kira-kira efeknya ketika diterapkan denda itu misalnya diterapkan, apakah efeknya juga akan baik ke depannya. Jadi kayak begitu, banyak hal dan banyak sisi yang harus kamu pertimbangkan, mulai dari mayoritas itu mendukung apa ke pendapatnya, keputusannya, atau juga sisi baik buruknya itu lebih kemana, lebih ke kebijakan itu lebih ke baikkah atau keburukan. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan kamu untuk menyikapi sebuah kebijakan atau keputusan yang didasari tadi perbedaan pendapat antar sesama pengurus OSIS dalam membuat sebuah kebijakan atau keputusan. Contohnya kayak begitu. Nah, satu lagi yang gue pengen kasih tahu bahwa ketika ada perbedaan pendapat, maka ya kamu jangan meng-underestimate pendapat yang beda tersebut. Siapa tahu sewaktu-waktu pendapat itu adalah pendapat yang berharga. Jadi kamu tampung dulu aja. Kalau pendapat itu tidak memungkinkan untuk dieksekusi atau direalisasikan, ya kamu tampung dulu aja. Siapa tahu one day dia akan menjadi pendapat yang berguna untuk kebijakan berikutnya, atau untuk kasus-kasus atau perkara-perkara lain dalam OSIS. Banyak banget hal-hal yang harus kamu pertimbangkan dalam OSIS dan kebijakan yang kamu harus putuskan, dan setiap kebijakan atau tindakan itu pasti ada beda pendapat antar sesama OSIS. Nah, itulah. Jadi kamu sebagai ketua sikapnya adalah open-minded dan mendengarkan aspirasi dari pengurus-pengurus. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih. Semoga ngebantu kalian dalam mencalonkan diri sebagai pengurus OSIS. Sekali lagi, good luck. Semoga tadi penjelasan gua bisa membantu kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.